never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Ducati makin takjub, Marc Marquez tampil ganas menangis sprint race MotoGP Argentina 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya di lintasan MotoGP. Rider anyar tim Ducati ini tampil ganas dalam sprint race MotoGP Argentina 2025 dan berhasil meraih kemenangan gemilang. Performa apiknya di sirkuit Termas de Rio Hondo pada Minggu, 16 Maret 2025, dini hari WIB membuat bos Ducati semakin terkesima. Sprint race yang berlangsung selama 12 lap ini menghadirkan duel sengit di antara para pembalap papan atas. Marquez yang memulai balapan dari posisi terdepan, pole position, langsung tancap gas sejak lampu hijau menyala. The Baby Alien tak memberi celah sedikit pun bagi lawan-lawannya untuk mendekat, hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi pertama tanpa perlawanan berarti. Di belakangnya, sang adik, Alex Marquez, tampil impresif dengan mengamankan posisi kedua. Rider tim Gresini Ducati tersebut mampu mengimbangi ritme balapan yang cepat dan mempertahankan posisinya dari tekanan rival. Sementara itu, rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, harus puas menempati podium ketiga setelah berusaha keras mengejar duo bersaudara tersebut. Penampilan Marc Marquez di Argentina benar-benar mencerminkan keganasannya sebagai juara dunia 8 kali. Sejak awal musim, kepindahannya ke Ducati sudah menjadi sorotan, dan kali ini ia membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim telah bekerja dengan sangat baik. Sejak awal balapan, saya tahu bahwa saya harus langsung mengatur ritme yang agresif agar bisa menjaga jarak dari pembalap lain, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Marquez semakin menyatu dengan Desmosedici GP24 miliknya. Setelah menjalani beberapa seri awal dengan hasil yang cukup menjanjikan, ia akhirnya mengamankan kemenangan pertamanya dalam format sprint race bersama Ducati. Kemenangan Marc Marquez ini tak hanya disambut meriah oleh para penggemarnya, tetapi juga oleh para petinggi Ducati. Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap penampilan impresif sang pembalap baru. Marc menunjukkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Kami tahu dia adalah pembalap yang hebat, tetapi cara dia mendominasi sprint race ini sungguh di luar ekspektasi. Ini membuktikan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Ducati adalah langkah yang tepat, dan kami semakin yakin bahwa musim ini akan menjadi musim yang sangat menarik bagi tim, ujar Dall'Igna. Kombinasi Marquez dan Ducati memang menjadi salah satu daya tarik terbesar di MotoGP musim ini. Setelah sekian lama membela Honda, kepindahannya ke pabrikan Italia membawa harapan besar bagi para penggemar yang ingin melihatnya kembali bersaing di barisan terdepan. Kemenangan di sprint race ini menjadi modal berharga bagi Marquez untuk balapan utama yang akan berlangsung pada Minggu malam waktu setempat. Namun, tantangan masih jauh dari selesai. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia tentu akan berusaha keras untuk membalas hasil sprint race ini. Sementara para pembalap lain seperti Johann Zarco dan Fabio Di Giannantonio juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Dengan performa yang semakin meningkat dan motor Ducati yang terbukti kompetitif, Marc Marquez kini menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Apakah ia mampu mempertahankan dominasinya di balapan utama? Kita tunggu saja aksinya di lintasan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Honda makin geleng-geleng, Marc Marquez kembali menguasai sesi latihan di MotoGP Argentina 2025. Sirkuit Termas de Rio Hondo kembali menjadi saksi kehebatan Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025, pebalap Ducati tersebut tampil dominan dan mencatatkan waktu tercepat. Performa impresif Marquez ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pebalap terbaik dalam sejarah MotoGP, sekaligus membuat para petinggi Honda hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat mantan bintangnya kini bersinar bersama tim rival. Sejak sesi latihan pertama dimulai, Marquez sudah menunjukkan tajinya. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24 yang begitu kompetitif,
ia mampu melibas setiap tikungan sirkuit Termas de Rio Hondo dengan presisi tinggi. Catatan waktunya semakin tajam di setiap putaran, hingga akhirnya ia menjadi yang tercepat dalam sesi praktis dengan torehan waktu 1 menit 37,542 detik. Sementara itu, rekan setim Marquez di Ducati, Francesco Bagnaia, menempati posisi ketiga dengan selisih 0,487 detik. Sesi ini juga menunjukkan bahwa Ducati masih menjadi tim yang sangat dominan di MotoGP musim 2025. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Ducati telah memberi saya paket yang sangat kompetitif, dan saya bisa mengendarainya dengan lebih agresif tanpa merasa kehilangan kendali, ujar Marquez dalam wawancara pasca latihan. Sementara itu, di garasi tim Honda, ekspresi wajah para petinggi tim tampak semakin suram. Tim yang pernah berjaya bersama Marquez ini masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Joan Mir, pebalap utama Honda, hanya mampu menempati posisi ke-14, sedangkan rekan setimnya, Luca Marini, berada di urutan ke-16. Honda, yang pernah menjadi raja MotoGP, kini tampak tertinggal jauh dalam persaingan. Sejak kepergian Marquez, mereka belum menemukan pengganti yang mampu membawa motor RC213V kembali ke puncak klasemen. Ketika melihat Marquez semakin kuat bersama Ducati, bos Honda hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, menyesali keputusan yang membuat sang juara dunia 8 kali itu pergi. Kami sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa motor. Tetapi saat melihat Marquez di puncak, tentu ada sedikit rasa penyesalan, ungkap salah satu petinggi Honda yang enggan disebutkan namanya. Keberhasilan Marquez dalam sesi latihan ini juga menegaskan dominasi Ducati di MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia ini terus menunjukkan superioritasnya dengan kombinasi motor yang luar biasa dan pebalap-pebalap berkualitas. Dengan Marquez dan Bagnaia sebagai ujung tombak, Ducati tampaknya masih akan menjadi ancaman utama bagi tim-tim lain. Aprilia dan KTM mencoba menempel ketat, tetapi keunggulan teknis Ducati masih sulit ditandingi. Kami tahu Ducati sangat kuat, tetapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan mencoba berbagai strategi untuk memperkecil jarak dengan mereka, kata Vinales yang tetap optimis menghadapi balapan utama nanti. Sesi latihan ini hanya awal dari rangkaian pertarungan di MotoGP Argentina 2025. Dengan Marquez yang tampil ganas sejak awal, banyak yang memprediksi bahwa ia akan menjadi kandidat kuat untuk meraih kemenangan di balapan utama. Namun, persaingan belum selesai. Balapan di Termas de Rio Hondo selalu menghadirkan kejutan, dan para penggemar MotoGP tentu tak sabar menyaksikan duel seru di hari Minggu nanti. Dengan performa Marquez yang semakin menggila, satu hal yang pasti, Honda hanya bisa menatap dengan penuh penyesalan, melihat bintang yang pernah mereka miliki kini bersinar di atas motor rival. Bos Ducati Gigi Dalignabanga, pembalap utama Ducati, Marc Marquez, tampil solid pada sesi praktis MotoGP Argentina 2025 untuk menjadi yang tercepat. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dalam sesi latihan bebas, free practice, MotoGP Argentina 2025 yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina, pada Sabtu, 15 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pembalap utama Ducati ini mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 37,295 detik, mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez yang menempati posisi kedua dan ketiga. Sejak awal sesi latihan, Marquez, yang dikenal dengan julukan Baby Alien, menunjukkan performa impresif dengan konsistensi dan kecepatan tinggi. Catatan waktu 1 menit 37,295 detik tidak hanya menempatkannya di posisi puncak, tetapi juga mencetak rekor baru di sirkuit tersebut, mengalahkan rekor sebelumnya yang ia buat pada tahun 2014. Di belakang Marquez, Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang dimiliki oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, menempati posisi kedua dengan selisih 0,135 detik. Sementara itu, Alex Marquez, adik dari Marc Marquez yang membela Gresini Racing, melengkapi tiga besar dengan penampilan solidnya. Sesi latihan ini tidak sepenuhnya mulus bagi semua pembalap. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati,
mengalami insiden jatuh di tikungan 2 saat mencoba memperbaiki catatan waktunya di 4 menit terakhir sesi. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan menyatakan bahwa motornya memiliki potensi besar untuk bersaing di balapan utama. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Dall'Igna telah memuji Marquez atas adaptasinya yang cepat dan kemampuannya mengendalikan Ducati Desmosedici GP25. Setelah kemenangan Marquez di MotoGP Thailand 2025, Dall'Igna menyebutnya sebagai kemenangan magis dan menekankan bahwa performa Marquez tidak tertandingi oleh pembalap lain. Dall'Igna juga menyoroti bagaimana Marquez berhasil menyesuaikan diri dengan cepat dalam tim Ducati. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap rendah hati Marquez yang selalu ingin belajar dan memahami cara kerja tim. Sikap ini dianggap Dall'Igna sebagai kunci keberhasilan Marquez dalam mencapai performa puncaknya bersama Ducati. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez pada musim 2025 sempat menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, Dall'Igna menegaskan bahwa pilihan tersebut didasarkan pada bakat luar biasa yang dimiliki Marquez. Ia menyebut Marquez sebagai talenta yang tidak terbantahkan dan yakin bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif bagi tim. Dan hal itu langsung dibuktikan Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez telah membuktikan kemampuannya dengan meraih kemenangan di seri pembuka musim di Thailand. Pada balapan tersebut, ia berhasil menyapu bersih posisi teratas di kualifikasi, sprint race, dan balapan utama. Dall'Igna menggambarkan performa Marquez sebagai cepat dan tegas, menunjukkan kecepatan yang tidak tertandingi oleh pembalap lain. Dengan hasil positif di sesi latihan bebas, harapan tinggi disematkan pada Marquez untuk melanjutkan dominasinya di balapan utama MotoGP Argentina 2025. Namun, persaingan ketat dari pembalap lain seperti Di Giannantonio dan Alex Marquez akan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, Bagnaia yang bertekad bangkit setelah insiden di sesi latihan juga patut diwaspadai. Dall'Igna dan tim Ducati optimis menghadapi balapan utama. Dengan kombinasi pengalaman, kecepatan, dan sikap profesional dari Marquez, Ducati berharap dapat meraih hasil maksimal di Argentina. Namun, mereka tetap waspada terhadap potensi kejutan dari tim dan pembalap lain yang juga menunjukkan performa impresif. Performa gemilang Marc Marquez dalam sesi latihan bebas MotoGP Argentina 2025 menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik saat ini. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan manajer umum Gigi Dall'Igna, Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di balapan utama. Namun, dengan persaingan yang semakin ketat, Marquez dan timnya harus tetap fokus dan bekerja keras untuk mencapai podium tertinggi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati bangga, Marc Marquez tercepat tampil perkasa di sesi free practice 1 MotoGP Argentina 2025 maksimalkan Desmosedici EP24. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Marc Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 38,937 detik. Posisi kedua ditempati oleh Johann Zarco, diikuti oleh Alex Marquez di posisi ketiga. Penampilan impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici GP24, tetapi juga menegaskan keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 sebagai langkah tepat untuk menghadapi musim MotoGP 2025. Pabrikan asal Italia ini memilih tetap menggunakan Desmosedici GP24 yang telah terbukti mendominasi kejuaraan tahun lalu, ketimbang beralih ke versi terbaru 2025. Bos Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan Marquez. Ia menilai bahwa kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati semakin memperkuat dominasi mereka di MotoGP. Tardozzi juga berharap agar Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, dapat segera menemukan performa terbaiknya setelah hanya meraih 2 podium ketiga di seri pembuka. Harapan ini disampaikan menjelang MotoGP Argentina 2025, dengan harapan Bagnaia mampu tampil lebih kompetitif. Sementara itu, Alex Marquez, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen umum MotoGP,
mengaku puas dengan penampilannya di seri sebelumnya di Thailand, di mana ia meraih 2 posisi kedua di belakang kakaknya, Mark. Namun, Alex menyatakan keinginannya untuk meraih kemenangan dan mengakui bahwa ia perlu meningkatkan beberapa aspek untuk bersaing dengan Mark dan Bagnaia, yang dianggapnya memiliki sedikit lebih banyak kontrol dan pengalaman. Francesco Bagnaia, yang meraih 2 posisi ketiga di Thailand, menyadari perlunya peningkatan performa, terutama karena 2 Ducati finish di depannya. Bagnaia mengakui bahwa ia perlu bekerja lebih keras di sirkuit Argentina, mengingat kondisi saat ini yang kurang optimal akibat kotoran di trek. Meskipun belum pernah meraih podium di Argentina, Bagnaia optimis dan berharap dapat beradaptasi lebih baik dari sebelumnya. Kembalinya Marc Marquez ke Argentina juga menjadi sorotan, mengingat sirkuit ini pernah menjadi tempat konflik terkenal antara dirinya dan Valentino Rossi, serta awal mula gelar terakhirnya. Kini, bersama tim resmi Ducati, Marquez mengejutkan banyak pihak dengan cepat menguasai Desmosedici GP24-5. Setelah meraih kemenangan ganda di MotoGP Thailand bersama saudaranya, Alex, Marquez kini memimpin kejuaraan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Dalam sesi FP1 ini, selain dominasi Marquez bersaudara, perhatian juga tertuju pada absennya Jorge Martin, juara dunia dengan Aprilia, yang harus melewatkan 2 balapan berikutnya karena cedera. Absennya Martin membuka peluang bagi pembalap lain untuk memanfaatkan situasi dan meraih poin penting di klasemen. Secara keseluruhan, hasil FP1 MotoGP Argentina 2025 menunjukkan dominasi Ducati, dengan Marc Marquez memimpin dan Alex Marquez menunjukkan konsistensi performa. Dengan absennya beberapa pesaing utama, peluang bagi Ducati untuk memperkuat posisi di klasemen semakin terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan kondisi trek yang menantang dan persaingan ketat dari tim lain. Dengan performa impresif di FP1, Marc Marquez dan tim Ducati menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi balapan utama. Namun, dengan kondisi trek yang dapat berubah dan strategi tim lain yang terus berkembang, balapan di Argentina ini menjanjikan persaingan yang ketat dan menarik untuk disaksikan. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi selanjutnya, berharap melihat persaingan sengit antara pembalap top dan strategi tim yang cerdas. Dengan dominasi awal yang ditunjukkan oleh Ducati dan Marquez bersaudara, balapan di Argentina ini diharapkan menjadi salah satu sorotan utama musim MotoGP 2025. Selain itu, perhatian juga tertuju pada bagaimana tim-tim lain akan merespons dominasi Ducati. Tim seperti Aprilia dan KTM diharapkan dapat memberikan perlawanan sengit, sementara pabrikan Jepang seperti Yamaha dan Honda terus berupaya meningkatkan performa mereka. Dengan dinamika yang terus berkembang, MotoGP 2025 menjanjikan musim yang penuh kejutan dan aksi menarik bagi para penggemar balap motor. Dengan demikian, sesi latihan bebas pertama di Argentina ini memberikan gambaran awal tentang persaingan musim ini. Namun, dengan banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi hasil balapan, segala kemungkinan masih terbuka, dan para pembalap serta tim harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai puncak klasemen. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa. Pada awal Maret 2025, di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marquez tidak hanya mendominasi lintasan dengan kemenangan gemilang, tetapi juga menorehkan aksi sosial yang menginspirasi banyak orang. Akhir pekan balapan di Thailand menjadi panggung bagi Marquez untuk memamerkan keahliannya. Bersama tim barunya, Ducati Lenovo Team, Marquez berhasil meraih pole position, memenangkan sprint race, dan mengamankan podium tertinggi di balapan utama. Kemenangan ini menandai debut sempurna Marquez bersama Ducati, sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam dunia balap motor. Pada balapan utama yang berlangsung selama 26 lap, Marquez memulai dari posisi terdepan. Namun, pada lap ke-7, ia secara strategis membiarkan adiknya, Alex Marquez, mengambil alih posisi pertama. Langkah ini diduga untuk mengelola tekanan ban depan dan bahan bakar, sebuah strategi yang menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan balap Marquez. Dengan 3 lap tersisa, Marquez kembali mengambil alih pimpinan dan menyelesaikan balapan dengan kemenangan, unggul 1,732 detik dari Alex yang finish di posisi kedua.
Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi trofi Marquez tetapi juga mencatatkan beberapa rekor penting. Ia berhasil menyamai rekor Dani Pedrosa dengan 112 podium di kelas MotoGP dan memimpin klasemen pembalap untuk pertama kalinya sejak 2019. Selain itu, kemenangan ini menandai pertama kalinya sejak 2014 Marquez memenangkan balapan pembuka musim. Penampilan impresif Marquez mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk legenda balap yang memuji bakat dan dedikasinya. Mereka menilai bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, Marquez berhasil bangkit dan menunjukkan bahwa kemampuannya belum pudar. Di balik gemerlap kemenangan di lintasan, Marquez menunjukkan sisi humanisnya dengan menyumbangkan seluruh hadiah kemenangannya di MotoGP Thailand 2025, yang bernilai sekitar 306.000 euro atau 5,5 miliar rupiah, ke panti asuhan setempat. Langkah ini mencerminkan kepedulian Marquez terhadap masyarakat lokal dan keinginannya untuk memberikan dampak positif di luar dunia balap. Marquez percaya bahwa anak-anak yang kurang beruntung berhak mendapatkan kesempatan untuk mengejar mimpi mereka. Donasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar anak-anak di panti asuhan, memberikan mereka akses ke masa depan yang lebih cerah. Kesuksesan Marquez di Thailand tidak datang begitu saja. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team, ia melakukan berbagai penyesuaian untuk beradaptasi dengan motor baru. Salah satunya adalah menurunkan berat badan untuk mendukung aerodinamika motor Ducati, sebuah langkah yang menunjukkan komitmennya untuk mencapai performa optimal. Selama balapan, Marquez menunjukkan kecerdasan strategisnya. Dengan kondisi cuaca yang panas dan tekanan ban yang harus dijaga, ia memilih untuk mengelola balapan dengan cermat. Membiarkan Alex memimpin selama beberapa lap memberikan kesempatan bagi Marquez untuk mengatur ulang strateginya sebelum melakukan serangan terakhir yang menentukan. Kemenangan dan aksi sosial Marquez mendapatkan respons positif dari komunitas balap dan para penggemar. Banyak yang memuji langkahnya sebagai contoh teladan bagi atlet lain, menunjukkan bahwa kesuksesan di arena balap dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Di media sosial, tagar Marquez peduli menjadi trending, dengan ribuan penggemar menyatakan kekaguman mereka terhadap tindakan mulia sang juara. Banyak yang berharap bahwa langkah Marquez ini dapat menginspirasi lebih banyak atlet untuk berkontribusi kepada masyarakat. Kemenangan di Thailand memberikan awal yang sempurna bagi Marquez dan Ducati Lenovo Team untuk musim MotoGP 2025. Dengan performa yang solid dan strategi yang matang, banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan menjadi kandidat kuat untuk gelar juara dunia tahun ini. Namun, musim masih panjang dan tantangan akan terus datang. Marquez dan timnya perlu menjaga konsistensi dan terus berinovasi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan dedikasi dan kerja keras, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali mengukir sejarah di dunia MotoGP. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga individu yang peduli terhadap sesama. Kemenangan di MotoGP Thailand 2025 dan donasi yang ia berikan menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari trofi yang diraih, tetapi juga dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat. Semoga langkah Marquez ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi dan peduli terhadap sesama, menjadikan dunia balap dan dunia pada umumnya tempat yang lebih baik bagi semua. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.